Halo, jumpa lagi dengan gua Rizky di ulasan ID. Kalian masih pakai PC dengan prosesor Intel generasi 6 atau generasi 7? Dan kalian punya rencana upgrade ke generasi 9 tapi masih bingung sejauh apa performa yang akan kalian dapat? Di sini gua akan sedikit memberikan pencerahan buat kalian yang masih bingung mau upgrade, karena ada beberapa aspek yang harus kalian perhatikan. Jadi langsung aja kita ulas. Sebelumnya gue mau ngucapin thank you buat Intel dan Gigabyte yang udah bersedia sponsorin video ini. Jadi di sini gue udah punya satu set PC di mana gue menggunakan Core i5 9400F. Seperti yang udah gue bilang di awal, jika kita bandingkan head to head i5 9400F ini dengan i5 generasi 7 yaitu 7400, Intel Core i5 9400F ini memiliki perbedaan spesifikasi yang cukup signifikan. Mulai dari jumlah core 4 core 4 thread dibandingkan dengan 6 core 6 thread, i5 9400F ini memiliki boost clock mencapai 4,1 GHz dibandingkan dengan i5 7400 yang maksimal clock speednya hanya mencapai angka 3,5 GHz. Untuk urusan L3 cache, 9400F ini juga lebih tinggi yaitu sebesar 9 MB dibandingkan dengan i5 7400F hanya sebesar 6 MB. Perbedaan selanjutnya adalah dari chipset Mobo yang digunakan. Walaupun sama-sama menggunakan soket 1151, kedua prosesor ini tidak bisa menggunakan Mobo yang sama. Jadi kalian mau nggak mau harus ganti Mobo ke chipset 300 series. Ya walaupun buat sekarang kalian masih nyaman-nyaman aja pakai prosesor Intel generasi 6 atau 7, tapi nggak ada salahnya jika kalian lihat dulu peningkatan performa yang bisa ditawarkan oleh generasi 9 ini. Sebelum itu, buat spek PC-nya di sini gue pakai i5 9400F Mobo dari Gigabyte yaitu Gigabyte B365 DS3H. Mobo ini adalah salah satu Mobo dengan chipset B365 dengan price to performance terbaik, dimana udah support NVMe dan pastinya Intel Optane, dan juga udah ada RGB header yang bisa kalian atur via software RGB Fusion. Dengan ukuran M.A.T.X, Mobo ini tetap ada 4 slot memori dengan ukuran yang compact. Dan BIOS yang gue gunakan di sini adalah versi F5 untuk Mobo ini. Untuk GPU-nya gue menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 yang juga dari Gigabyte. GPU ini udah bisa ngasih experience dalam bermain game-game e-sport dengan cukup baik pada resolusi 1080 pixel. Storage-nya gue menggunakan SSD 240GB yang juga dari Gigabyte. Dan PSU menggunakan Gigabyte PB500 dengan efisiensi daya 80 plus bronze. Untuk memori di sini gue menggunakan G.Skill 2x8GB dengan frekuensi 2666 MHz dan casing menggunakan case compact dari Cooler Master yaitu Cooler Master NR400. Nah, dalam video ini gue akan coba kasih gambaran kira-kira sejauh apa peningkatan performa Core i5 generasi 9 ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dimana di sini gue akan coba ukur performa prosesor dalam skenario single core maupun multi-core. Pada Cinebench R15 yang gue looping sebanyak 5 kali, gue dapat average score sebesar 937 pada multi-core dan 174 pada single core. Jika dibandingkan dengan i5 7400, tentu angka ini cukup tinggi, karena i5 7400 hanya mendapatkan skor sebesar 564 pada multi-core dan 149 pada single core-nya. Nggak hanya itu, Core i5 9400F ini juga memiliki performa multi-core lebih tinggi yang bahkan dibandingkan dengan i7 6700K default. Dimana ketika gua uji 6700K default mendapatkan skor Cinebench 769 pada multi-core dan 176 pada single core. Nah gimana guys, kalian udah mulai dapat gambarannya kan? Seberapa worth it jika kalian upgrade PC lama kalian ke i5 9400F ini? Tapi selain itu, bagi kalian yang juga berniat membuat storage kalian lebih kencang, apalagi jika kalian cuma pakai hard disk konvensional, di sini gue juga akan coba kasih lihat PC ini jika dipasangkan Intel Optane. Sedikit tentang Intel Optane, di mana Intel Optane ini berfungsi sebagai cache yang akan membantu memboost kecepatan sekuensial khususnya untuk skenario baca dari storage kalian. Karena Intel Optane ini akan menyimpan cache dari aplikasi yang sering kalian gunakan. Tapi untuk Intel Optane ini juga terbagi menjadi dua jenis, di mana ada Intel Optane Memory M10 dan Intel Memory H10. Untuk Intel Optane Memory M10 adalah yang gue jelasin tadi, sementara untuk Intel Optane Memory H10 memiliki teknologi baru yang sedikit berbeda guys. Dimana Optane H10 ini adalah gabungan antara Optane Memory dan QLC 3D NAND. Hal ini membuat Intel Optane H10 ini memiliki dua jenis penyimpanan dengan dua controller yang berbeda. Dan tentu saja dengan ditanamkannya QLC 3D NAND tadi, membuat Intel Optane M10 ini bisa digunakan sebagai media storage. Sederhananya, Intel Optane M10 ini adalah SSD yang sudah dibekali dengan Optane Memory yang digabung dalam satu device atau PCB. Dan untuk ukuran storage yang digunakan adalah 16GB per 26GB, 32GB per 512GB, dan 32GB per 1TB.
Tapi buat menggunakan Intel Optane ini, minimal kalian harus menggunakan prosesor Intel generasi ke-7 atau Kaby Lake, dan juga chipset mainstream B250. Jika kalian pengguna Coffee Lake atau Intel generasi ke-8, maka chipset mainstream minimalnya adalah B360. Jadi H110 dan H310 tidak akan bisa menggunakan Intel Optane. Nah lanjut, seperti yang udah gua sebutin di atas tadi, PC ini udah menggunakan SSD dengan kapasitas 240GB dengan interface SATA. Ketika SSD tadi gua tes kecepatannya, gua mendapatkan skor sekuensial baca tulisnya yaitu di angka 560/502 MB/s. Ya standar SSD SATA lah. Dan ketika gua pasang Intel Optane, kecepatan sekuensial pada skenario read-nya naik bahkan sekitar 3 kali lipat yaitu di angka 1400 MB/s. Sayangnya untuk skenario read atau tulisnya, Optane ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan SSD SATA yang gua pakai tadi yaitu di angka 361 MB/s. Jadi kesimpulan dari gua, untuk penggunaan Intel Optane ini akan sangat terasa jika kalian menggunakan harddisk konvensional di mana ketika membutuhkan storage dengan kapasitas besar tapi tetap cepat. Nah, gimana guys? Apakah kalian akan masih stay di prosesor generasi lama kalian atau ingin upgrade prosesor ke generasi baru ini? Ya, sebenarnya sih untuk urusan upgrade ini emang tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi seenggaknya jika kalian upgrade PC ke prosesor baru, performa yang bakalan kalian dapat akan meningkat cukup signifikan. Dan juga jika kalian pengen rakit PC baru dengan platform Intel, maka gue saranin kalian jangan lirik lagi yang di bawah generasi ke-8. Menurut gua, prosesor Intel di harga 2 juta, i5 9400F ini emang yang paling worth it. Dengan catatan kalian harus menggunakan GPU tambahan. Karena jujur generasi 6 atau 7 dari Intel buat sekarang nggak worth it lagi. Terlebih harganya masih lumayan mahal walaupun dalam keadaan bekas. Dan terakhir buat kalian yang pengen build sebuah sistem dengan kebutuhan kalian, tapi masih sedikit bingung dalam menentukan pilihan prosesor dengan platform Intel yang cocok kalian gunakan, kalian bisa cek pada pengelompokan berikut. Dimana di sini dijelasin tugas terbaik dari prosesor platform Intel yang bisa dimanfaatkan. Dan jika kalian pengen gaming menggunakan VR atau virtual reality, rekomendasi spesifikasi dari sistem berikut bisa kalian jadikan acuan buat sistem kalian. Nah, segitu dulu pembahasan gua untuk video ini. Jika kalian punya curhatan atau pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Seperti biasa, like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video ulasan lainnya. Gua Rizky pamit undur diri, bye!